Si. Ulang. Anjing gue guyon soalnya. Hai guys, balik lagi di channelku di Gildy Harvey. Dan hari ini aku bakal ngobrol sama Maggie, pemiliknya Chinese with Maggie. Hari ini aku bakal ngobrolin tentang digital nomad life. Bener gak? Digital nomad. Kamu gak mau gini aja, sorry ya. Gini loh, lebih jelas. Halo, ntar dengerin. Suaranya jauh lebih jelas daripada kamu gini. Tapi lah harus gini-gini. Iya, ya gak apa-apa. Lagi ulang. Aku ini ngasih tahu anjing. Gak usah gini Apik kok, sumpah. Ya wes. Jangan menyesal ya. Suaranya sumpah jauh lebih ceria kayak dia deh. Oke. Kita udah temenan udah lama kan, men? Udah mulai SMA. Udah pengen apa? Ya. Aku mau diceritain dong, kenapa kok tiba-tiba bisa, menurutku ya, kamu contoh di digital nomad paling oke di teman-temanku. Wow, I'm honored. Soalnya nggak ada yang lain kayak digital nomad gitu. Dari mana startmu digital nomad? Sebenarnya memang aku tuh dari dulu suka kerja sendiri. Jadi memang dari dulu nggak suka kerja sama orang dan aku seeking freedom memang. Jadi dan apalagi kayak yang aku memang tipikal orang yang semi introvert extrovert gitu loh, kayak aku nggak suka hidupku itu terlalu diurusin sama orang lain, sedangkan ya kamu di siapa dulu? Nah jadi pokoknya intinya aku ngerasa aku tuh kayak paling happy gitu loh di Bali. Jadi aku mikir gimana ya caranya supaya aku tuh bisa cari uang tapi at the same time orang-orang juga nggak ngurusin aku gitu. Jadi aku berusaha untuk meminimalisir. Intinya kamu nggak suka sama tempat tinggalmu yang dulu. Ya. Sekarang kamu happy untuk di Bali. Betul, pretty much itu sih. Jadi kayak aku ngerasa aku tuh bisa menjadi diriku yang paling aku banget itu menurut aku tuh ya di Bali. Yang untuk pertama kali di digital nomad, kok bisa yang tamunya yang Sumpah jauh lebih bagus ya ini. Ya wes, kamu sing pegang. Ya, okay. Kamu yang pegang ya. Ya. Kok bisa, maksudnya kamu start digital nomad itu dari mana? Maksudnya kamu kan boleh diceritain dulu nggak Chinese with Maggie itu apa? Oke, semuanya itu sebenarnya seneng dah ini. yang bicarakan anak saya, ini anak kesayangan saya, Chinese with Maggie. Nah, jadi semuanya itu berawal dari COVID sih. COVID-nya itu 2020 kan. Nah, timeline-nya itu 2019 itu Desember 2019 mau ke 2020 itu masih belum ada COVID, ya kan. Aku berencananya itu pas dulu mau selesai kuliah di China, itu tuh aku mau tinggal di China tahun 2020. Nah, tapi ternyata Januari 2020 itu kan masuk COVID kan ke Indonesia. Ke China dulu. Di China dulu masuk COVID-nya kan. Nah, terus teman-temanku waktu itu udah pulang semua ke Indonesia. Mereka nggak tahu kalau kamu kuliah di Cina. Gitu ya? Iya. Ya jadi dia kuliah di Cina dulu. Sorry, timeline-nya salah. Jadi ini, aku dulu kan kuliah di Cina. Ini buat ditin dewek ya. Aku kan dulu kuliah di Cina 2015 sampai 2019 gitu di Zhejiang University. Nah, waktu 2019 itu aku tuh berencana ya graduation-nya di Cina terus habis itu cari kerja di Cina. Nah, tapi ternyata COVID-nya tuh dateng Januari 2020. Itu teman-temanku yang Indonesia yang di China tuh semuanya pada balik ke Indonesia. Terus kayak udah kayak kota zombie lah pokoknya di China tuh. Jadi aku mau nggak mau juga harus pulang ke Indonesia. Padahal waktu itu aku nggak ada rencana balik ke Indonesia Januari. Terus ternyata kok lama ya COVID-nya tuh kayak nggak selesai. Nah, sedangkan aku tuh takut gitu loh. Di rumah itu mau papaku, cece-ceceku tuh nggak ada yang ngomong bahasa Mandarin sama sekali. Aku takut bahasa Mandarin aku tuh lupa. Sedangkan ya itu kan udah berbulan-bulan ya lamanya. Nah, bahasa itu menurut aku kalau nggak kepake itu pasti lupa. Jadi aku mikir gimana ya caranya supaya bahasanya itu nggak lupa. Terus at the same time aku juga dapat duit gitu loh. Ya itu cari kegiatan lah, sama cari kegiatan. Kita semua kan waktu COVID kan sama-sama cari kegiatan. Nah, kegiatanku kapan hari itu ya coba-coba bikin konten gitu kan, Chinese with Maggie. Jadi sekalian biar bahasa Mandarin itu nggak lupa. Startnya dari apa? Ngajar dulu atau bikin konten dulu? Apa ya, startnya itu kayaknya dulu aku bikin konten dulu deh. Iya. Konten pertamamu apa? Konten pertamaku itu kayaknya seingat aku ya, itu aku cuma yang ngajarin tipis-tipis kayak bahasa Mandarin tuh ada 4 nada. Terus yang kayak perkenalan bahasa Mandarin gitu lah. Nah, dulu tuh dapatnya ya murid-muridnya ya baru teman-teman aja gitu. Terus makin lama ya aku berusaha konsisten gitu lah bikin konten. Awalnya itu aku pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi aku mengajarkan bahasa Mandarin, perantaranya pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata view-nya tuh
nggak bagus gitu. Jadi aku berusaha mindahin ke bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia tuh jauh lebih bagus. Jadi ya udah aku sekarang konsisten pakai bahasa Indonesia, konsisten gitu. Terus murid-muridnya sekarang ya kebanyakan dapatnya kalau nggak dari Instagram ya dari TikTok gitu. Menjawab nggak? Menjawab. Dari awal tahu nggak kalau ini bakal jadi duit atau jalanin dulu terus tiba-tiba jadi duit nih terus digedein gitu? Sebenarnya ya dari awal itu aku pasti maunya jadiin duit, tapi aku nggak pernah berharap sebesar ini sih gitu. Tapi ya puji Tuhannya ternyata dibilang besar nggak juga sih. Oke lah, pokoknya ya jauh lebih better lah daripada 2021 kemarin gitu. Tapi dari awal tahu ini akan jadi duit, bukan hobi berarti ya? Iya sih, betul. Duit. Dari awal udah memang Betul. udah di planning. Ini habis ini bakal ngajar. Produknya apa aja sih sekarang? Produknya itu semuanya produk digital sih. Jadi kayak aku ngajar, terus aku ada affiliate Laosha juga, affiliate guru. Aku jual ebook juga, endorse, ya, that's it. Nanti aku cantumin ya di deskripsi ya. Mantep. Terus ada tips and trick gak buat orang-orang kalau misalkan mau digital nomad? Tips and triknya menurut aku yang paling paling apa ya paling mantep ya itu adalah harus berani sih. Soalnya menurutku ternyata aku tuh sebenarnya nggak tahu kalau ternyata tuh aku orang yang berani, tapi setelah aku melihat teman-teman, bukan teman-teman ya, orang di sekitarku, ternyata aku termasuk orang yang berani gitu loh. Beraninya itu maksudnya adalah kayak berani mencoba, terus ya berani gagal gitu. Jadi berani dijudge juga. Jadi pada hari itu waktu aku waktu bikin konten, aku sadar bahasa Inggris sama bahasa Mandarin aku tuh bukan native speaker gitu loh. Tapi aku nggak peduli gitu, kayak judge aja, kayak aku nggak peduli gitu. Dan aku berusaha konsisten bikin konten. Mau itu jelek, mau itu bagus. Ya kalau bagus, oke, ya itu bagus buat aku juga gitu loh. Cuman kalau misalnya jelek ya sudah, itu jadikan pembelajaran gitu sih. Jadi menurut aku nomor 1 berani, nomor 2 konsisten. Tapi yang susah tuh kalau sebenarnya kayak aku kan pingin juga jadi digital nomad kan. Aku berencana setelah pulang dari Australia gimana caranya aku bisa cari kerjaan yang digital nomad. Tapi kalau semisalkan kamu gitu kan udah pernah kuliah ke Cina gitu, bisa ngajarin Mandarin. Gimana cara orang maksudnya nyari niche-nya? Gimana cara orang milih apa dia mau digital nomad ngerjain apa? Kayaknya berangkat dari hobi kamu dulu sih, kayak kamu sukanya apa gitu, terus dikontenin gitu. Layang gitu. Iya, pasti akan ada jenisnya menurut aku sih. Kayak kan bahasa Mandarin kan itu yang sangat menurut aku cukup niche gitu loh. Kecuali kalau bahasa Inggris kan ya semua orang pasti tahu lah bahasa Inggris. Cuman bahasa Mandarin kan kebanyakan itu stereotipnya adalah kamu belajar bahasa Mandarin tuh gurunya itu selalu kayak yang tua-tua. Terus ngapain sih kita belajar bahasa Mandarin gitu, kayak udah old school banget gitu loh. Jadi menurutku yang pertama ya kamu cari tahu kamu tuh sukanya apa, bikinin konten. Berarti startnya itu semua di kontenin. Menurutku sih iya, soalnya aku juga berangkatnya dari konten gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang tahu jawabannya boleh sih. Tapi menurut aku iya, karena aku berangkatnya dari konten gitu. Enak gak digital nomad sekarang? Enak Pol. Ini the best time of your life gak? Betul, enak banget. Soalnya memang aku dari awal, dari aku kecil itu aku memang kurang suka hidup diatur sama orang gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kalian ini nggak bermaksud menjatuhkan teman-teman yang di corporate ya, maksudnya kan ada juga orang yang cocok di corporate, ada juga yang jadi entrepreneur gitu. Menurutku aku lebih cocok sama orang yang ya udah kerja sendiri gitu, karena aku dulu pernah cobain jadi corporate world itu kan, ternyata aku kurang cocok. Kayak maksudnya bener-bener di set gitu kan, dari pagi kamu jam 7 bangun, selesai kerja bisa jam 7 juga, terus ya udah habis gitu kamu nggak ada hidup gitu loh. Mau ngerjain side hustle juga udah capek gitu kan. Tapi jadi menurutku kemarin tuh aku cukup hoki karena kemarin di saat yang bersamaan. Jadi aku kemarin tuh sebelum cari Smeki itu aku tuh juga kerja jadi corporate, tapi aku side hustle jadi cari Smeki gitu. Nah di saat yang bersamaan ternyata Chinese Smeki-nya juga lumayan oke nih. Jadi ya sebenarnya goals aku memang cari Smeki kan. Berarti pertama corporate man?
Sebenarnya sebelum aku corporate itu aku udah Chinese with Maggie, cuman waktu itu kan ya namanya orang awal-awal bikin ya Rintis belum lah, belum cukup untuk biaya hidup. Betul. Oke. Belum terlalu menghasilkan tapi pun nggak cukup gitu kan. Jadi aku ya udah, dan pas itu aku memang orangnya BM kan, banyak mau. Jadi kayak aku tuh kapan hari juga mau coba, oh gimana sih rasanya corporate world itu, karena teman-temanku di sekitar aku semuanya itu pada kerja kantoran. Jadi aku tuh pengen tahu gitu loh rasanya gimana, aku FOMO gitu. Ya udah, tapi pas itu aku juga tahu kalau aku tuh nggak mungkin lama di corporate world. Aku udah tahu goalsku dari awal, aku tuh nggak mungkin kerja di corporate kayak gitu. On what point kamu? Oke, aku keluar dari sini, aku jalanin Chinese with Maggie. Kenapa kok kamu akhirnya meninggalkan semua corporate life-mu itu untuk fokus di sini? Karena waktu itu Chinese with Maggie ku udah jauh lebih menghasilkan daripada corporate aku. Mantap. Oke, mungkin itu aja kali ya. Ini aku di Bali lagi ketemu Memen, Maggie. Pokoknya kehidupannya enak banget lah sekarang. Bisa di Bali, bisa di Jakarta. Tinggalnya di tengah hutan di Bali, entah di mana. Introvert temanannya sama monyet. Oke guys, thank you. See you. Bye bye.